Bahasa Sunda kelas 7. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Coba sekarang lihat ke bukunya masing-masing. Pada hari ini materinya tentang perkara dongeng. Apa sih dongeng itu? Dongeng yaitu nyarita rekaan anu dikarang dina lamun basa kalawan sumberna secara lisan. Nyata dari satu jalma ke jalma sejenna, dari satu orang ke orang lain gitu. Selanjutnya dongeng itu yang sumbernya dari masyarakat. Dongeng itu ada beberapa pasingan. Pasingan itu dibagi beberapa pasingan, bagian-bagiannya, yaitu dongeng fabel, ada dongeng parabel, ada dongeng legenda, ada dongeng sage, ada dongeng mite. Apa sih dongeng fabel itu? Dongeng fabel itu adalah dongeng sasatoan. Artinya menceritakan manusia dengan sato. Manusia dengan sato itu contohnya misalnya maung jeung manuk bercerita. Itu disebutnya dongeng fabel. Ada lagi dongeng parabel. Dongeng parabel itu dongeng yang isinya menceritakan jalma biasa. Jalma biasa artinya pikasirieun, ada tertawa, ada kelucuan. Ya. Contohnya misalnya dongeng si Kabayan. Si Kabayan itu kan orang lihatnya lucu gitu loh. Jadi pikasirieun itu sebutnya dongeng parabel. Ada lagi dongeng legenda. Kalau dongeng legenda itu menceritakan kejadian atau asal muasal barang sesatuan. Ya contohnya dongeng Sang Kuryang. Sang Kuryang itu ibaratnya tentang sasakala atau tentang tandukan asal muasal jalma itu sendiri, asal muasalnya itu. Yang selanjutnya dongeng sage atau dongeng babad, yaitu menceritakan hiji jalma patali jeung sejarah, atau misalnya tentang peperangan, misalnya contohnya tentang Sunan Permana di Puntang. Ada lagi dongeng mite. Dongeng mite itu ya dongeng kepercayaan, yaitu dongeng patalina jeung kepercayaan masyarakat karena bangsa lelembut atau perkara anu goib. Itu menceritakan tentang sejarah goib. Misalnya contohnya Nyi Roro Kidul atau siluman orai. Selanjutnya ada unsur carita. Ya unsur caritanya dongeng itu misalnya direka dina babasa lancaran. Ada carpon, ada novel. Nah, di bawah ini seperti dongeng bagian-bagiannya yaitu tentang jejer. Jejer itu untuk tema atau ada ide. Selanjutnya ada latar. Latar itu penempatan waktu mangsa atau suasana berlangsungnya cerita. Di zaman baheula, di zaman dulu ceritanya, zaman dulu. Itu sebutnya latar yang menceritakan tentang suasana. Ada suasana gembira, ada suasana pikasedihin atau sedih. Ada lagi pelaku. Kalau pelaku itu tokoh misalnya ya. Ya tokohnya misalnya
jalma sasatuan atau siluman dilalakukan atau misalnya dilakukan di carita atau sebutnya pelaku. Nah, itu disebutnya tokoh atau pelaku. Contohnya misalnya tentang sasakala kabuban perahu. Ada Dayang Sumbi, ada Situman, jeung Sang Kuryang. Nah, itu pelakunya disebutnya tokoh. Ada lagi galur. Galur itu adalah alur. Runtuyan kejadian dina carita berlangsungnya nepi ka selesai. Itu sebutnya galur. Galurnya sampai selesai. Ada lagi amanat. Amanat itu pesan si pengarang yang diamanatkan ke pengarang dina karyanya atau pitalina jeung tema. Mungkin itu aja yang Bapak sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dimengerti. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.